Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Risma dan teman-teman K1 S1 Akuntansi yang berbahagia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mata kuliah Hukum Bisnis yang berjudul Hukum Pajak dalam Bisnis. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Yusuf Thorik Robani dengan NPM 20101040007. Yang kedua yaitu Mirada Jihan Fitriana Adi NPM 20101040027 dan Khairul Anam NPM 20101041136. Oke, langsung saja ke materi. Monggo Mbak Jihan untuk menjelaskan yang pertama. Table of content. Yang pertama, pengertian pajak. 2. Fungsi pajak. 3. Sistematika hukum di Indonesia. 4. Subjek dan objek pajak. 5. Tarif pajak. 6. Sanksi perpajakan. 7. Hubungan pajak dengan bisnis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pasal 1-1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu fungsi budgeter, fungsi reguleran, fungsi demokrasi, dan juga fungsi redistribusi. Fungsi budgeter adalah fungsi penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN dan juga APBD. Fungsi reguleran adalah instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Fungsi demokrasi merupakan salah satu wujud sistem gotong royong dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Sistematika hukum di Indonesia. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu hukum pajak material dan juga hukum pajak formal. Di dalam hukum pajak material, terdapat Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan juga Undang-Undang Pajak Bea Materai. Sedangkan hukum pajak formal dibagi menjadi 2, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan atau PPh. Subjek pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan juga bentuk usaha tetap. Objek pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk royalti atau imbalan atas penggunaan hak, laba usaha, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, dan lain-lain. Ya, selanjutnya akan membahas yaitu subjek pajak dan objek pajak pada pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah atau yang sering kita kenal yaitu PPNBM. Yang kita bahas pertama yaitu subjek pajak pada PPNBM. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atau barang mewah, subjek pajak adalah pengusaha kena pajak. Istilah yang dipakai dikenal untuk pihak yang wajib melakukan PPN-nya disebut pengusaha kena pajak atau PKP. PKP ini sendiri adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua yaitu objek pajak, pajak pertambahan nilai dan barang mewah atau PPNBM. Berdasarkan pasal 44 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah semua barang yang kena PPN kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. PPN dikenakan atas yang dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Yang ketiga yaitu penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh PKP. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP. Dan yang terakhir yaitu dan ekspor jasa kena pajak oleh PKP. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah terhadap yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua yaitu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Ya, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang subjek pajak dan objek pajak pada bumi dan bangunan atau PBB. Yang pertama kita akan membahas subjek pajak pada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 5 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, subjek pajak PBB yaitu ada 4. Yang pertama yaitu mempunyai suatu hak atas bumi. Yang kedua memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga memiliki menguasai atas bangunan. Dan yang keempat memperoleh manfaat atas manfaat. Yang kedua kita akan membahas objek pajak dari pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Pasal 4 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah bumi dan bangunan. Adapun yang termasuk pengertian bangunan antara lain
Apa sih itu bangunan? Bangunan tersendiri yaitu jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan lain-lain. Yang kedua, jalan tol. Ketiga, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah, galangan kapal dermaga, dan fasilitas lain yang memberikan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas subjek pajak dan objek pajak pada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang pertama yang kita akan baca yaitu subjek pajak terlebih dahulu pada BPHTB. Apa sih itu subjek pajak pada BPHTB? Yang menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 4 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua yaitu objek pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Oke. Objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, hadiah, dan penunjukan pembeli dalam lelang dan lain-lain. Yang kedua yaitu pemberian hak baru karena alasan kelanjutan pelepasan hak. Yang kedua di luar pelepasan hak. Dan yang ketiga hak atas sebagaimana dimaksud di atas antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Yang keempat kita akan membahas tentang subjek pajak dan objek pajak biaya materai. Kita bahas satu persatu yaitu subjek pajak biaya materai. Apa sih itu subjek pajak pada materai? Subjek pajak biaya materai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai adalah biaya materai terutang oleh pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Biaya materai merupakan pajak atas dokumen sehingga pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut memiliki kewajiban untuk melunasi biaya materai. Namun, berdasarkan kesepakatan para pihak dapat ditentukan sebaliknya. Yang selanjutnya kita bahas objek pajak pada biaya materai. Objek pajak pada biaya materai menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai adalah dokumen yang berbentuk sebagai berikut yaitu ada 7. Yang pertama yaitu surat perjanjian dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai pembuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat berdata. Yang kedua yaitu akta-akta notaris termasuk salinannya, yaitu akta-akta yang dibuat oleh pejabat akta tanah atau PPAT. Yang keempat surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta antara lain A. Yang menyebutkan penerima uang, B. Yang menyatakan pembekuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, C. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank, D. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya. Nomor 5 yaitu surat berharga seperti wesel, promise accept, dan cek yang harganya lebih dari 1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Yang terakhir yang ketujuh yaitu dikenakan pula biaya materai sebesar 1 juta dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan antara lain A.
surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Yang B yaitu surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya. Jika digunakan untuk tujuan lain, digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Tadi kita sudah membahas subjek pajak dan objek pajak PPNBM. Yang kedua, subjek pajak dan objek pajak PPB. Yang ketiga, subjek pajak dan objek pajak BPHTB. Yang ketiga yaitu subjek pajak dan objek pajak bea materai. Kali ini kita akan membahas tarif pajak. Oke. Ada yang tahu nggak tarif pajak itu apa dan dibagi menjadi berapa? Tarif pajak ini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Tarif pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tarif progresif, tarif proporsional, dan tetap. Pertama kita akan membahas tarif progresif. Apa itu tarif progresif? Tarif progresif adalah tarif yang persentasenya semakin besar apabila jumlah dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Sebagai contoh, tarif PPh wajib pajak orang pribadi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang sebagai berikut. Gaji sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif PPh 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif PPh 15%. Di atas 250 juta dan sampai dengan 500 juta dikenai tarif PPh sebesar 25%. Dan yang terakhir di atas 500 juta dikenai tarif PPh sebesar 30%. Tarif pajak yang kedua yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional itu apa ya? Tarif proporsional adalah atau merupakan tarif yang dipergunakan persentase tetap terhadap jumlah dasar pengenaan pajak untuk PPh atas badan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebesar 28% untuk tahun pajak 2009. Dan tarif menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Begitu pula dengan tarif PBB sebesar 0,5% sesuai dengan isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, tarif bea perolehan tanah dan bangunan sebesar 5% sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau sering kita kenal yaitu PBB. Yang ketiga, tarif pajak yang ketiga yaitu tarif tetap. Tarif tetap merupakan tarif pajak yang besar nominal rupiahnya tetap dan berlaku pada bea materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. Silahkan Mas Yusuf. Sanksi terkait dengan pembukuan atau pencatatan. Sanksi administrasi. Pasal 13 ayat 1 dan 3 UU KUP menegaskan bahwa apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 pembukuan atau pasal 29 pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besaran pajak yang terutang, maka kekurangan pembayaran pajak ditagih dengan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB ditambahi sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang distor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang store. 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Sanksi pidana, pasal 39 ayat 1 huruf F, G, dan H dalam UU KUP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan oleh seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lain, atau tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Sanksi perpajakan terkait dengan pembayaran pajak. Sanksi administrasi. 1. Pembayaran atau penyetoran pajak suatu saat atau bulanan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2, serta PPN dan PPNBM dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. Bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pasal 9 UU KUP. 2. Pembayaran atau penyetoran PPh pasal 29 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Apabila surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT, serta SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan yang telah menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan sesuai ketentuan pasal 19. 4. Pembayaran atau penyetoran PPh pasal 29 dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 UU KUP disebutkan bahwa sebagai berikut. 1. Apabila wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 2. Pidana sebagaimana tersebut di atas ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sanksi tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Sanksi administrasi berupa denda. Pasal 7 ayat 1 UU KUP menyatakan bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya, 1 juta untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan, 100.000 untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui SKPKB apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf B UU KUP. Jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKB dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai ketentuan dengan pasal 13 ayat 3 berikut. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor, 100% dari PPN barang dan jasa dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana kurungan. Sanksi pidana kurungan dalam pasal 38 dikenakan terhadap setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A. Denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang atau tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Sanksi pidana penjara. Pasal 39 ayat 1 huruf C dan D
UU KUP menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan negara dapat dikenakan sanksi pidana antara 6 bulan sampai dengan 6 tahun dan denda antara 2 sampai dengan 4 kali dari pajak yang. Sanksi penundaan penyampaian SPT. Pasal 19 ayat 3 UU KUP. Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Atas kekurangan pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari saat berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B dan C sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Sanksi pembetulan SPT. Akibat pembetulan SPT tahunan. Pasal 8 ayat 2 UU KUP dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Akibat pembetulan SPT massa. Pasal 8 ayat 2 huruf A UU KUP menyatakan bahwa dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi bunga berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Sanksi administrasi dalam SKPKB. Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bahkan tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Sanksi administrasi bunga ditetapkan dalam SKPKB karena pada saat pemeriksaan wajib pajak telah menyampaikan SPT kecuali belum mempunyai NPWP dan pengukuhan PKP, pelaksanaan pembukuan dan kewajiban dalam rangka pemeriksaan, namun terjadi kecurangan pembayaran pajak. Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang distor, dan dipotong dan dipungut, tetapi tidak atau kurang distor, 100% dari PPN barang dan jasa, dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 pembukuan atau pasal 29 pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Sanksi administrasi dalam SKPKBT, pasal 5 ayat 2 UU KUP. Dinyatakan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Pasal 15 ayat 3 UU KUP. Dinyatakan bahwa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Selanjutnya, kaitan pajak dengan bisnis. Pajak merupakan aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bisnis. Di samping mempunyai dimensi keuangan, likuiditas, dan profitabilitas, pajak juga mempunyai dimensi pidana, khusus bagi direksi perusahaan. Setiap transaksi bisnis perlu dicermati apakah mempunyai implikasi pajak atau tidak. Begitu pula dengan dokumen yang berkaitan dengan transaksi, apakah terutang biaya materai atau tidak. Dengan memperhatikan aspek perpajakan dengan cermat, perusahaan dapat terhindar dari sanksi perpajakan, baik administrasi maupun pidana yang sangat mengganggu kelangsungan dan kelancaran usaha. Tibalah saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.